Perkenalkan, nama saya Martinus Ademedian dengan nomor NIM 190512144038. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang e-bisnis yang terkhusus yaitu jenis-jenis e-commerce. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce terlebih dahulu. Mulai dari ada B2B, business to business, ada B2C, business to consumer, B2B C yaitu business to consumer, lalu ada consumer to consumer yaitu C to C, lalu ada mobile commerce, location based commerce, lalu intra business commerce, lalu ada business to employee, ada collaborative commerce, ada e-learning, ada e-government atau e-procurement. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan hanya tentang business to employee saja. Nah, tujuan menggunakan e-commerce dalam dunia bisnis ini adalah dapat meningkatkan market exposure atau mangsa pasar ya, lalu menurunkan biaya operasional, lalu melebarkan jangkauan, bisa juga meningkatkan customer loyalty, lalu meningkatkan supply chain management ya, lalu memperpendek waktu atau mempercepat waktu produksi. Nah, untuk pengertian B2I sendiri adalah layanan yang disediakan sebuah perusahaan pada karyawan untuk memudahkan urusan karyawan dengan perusahaan. Bisa seperti mengambil cuti atau absensi, itu tidak langsung perlu lagi menghadap ke pegawai atau ke HRD ataupun ke atasannya. Ya, dapat mengakses situs resmi perusahaan dan mengajukan permohonan absensi atau cuti seorang karyawan yang ingin mendapatkan tunjangan kesehatan karena dirawat di rumah sakit dan lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Cukup mengakses situs resmi dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari B2I. Kali ini saya akan membahas tentang B2I yang diterapkan di PT KAI Persero. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang PT KAI Persero ya. Nah, PT KAI sendiri adalah perusahaan yang mengelola perkereta apian di Indonesia. Telah banyak mengoperasikan kereta api penumpangnya, baik utama secara komersil dan non-komersil maupun lokal di Jawa dan Sumatera. Nah, ini itu terdiri dari ada jenis kereta api yang eksekutif, ekonomi AC, bisnis, ekonomi, campuran kereta api lokal, terus ada KRL, lalu ada eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Itu adalah penjelasan singkat mengenai PT KAI Persero ya. Nah, untuk penerapan B2I pada PT KAI Persero ini adalah sistem web yang dibangun atau digunakan PT KAI ini adalah menggunakan web agency bernama e-office. Nah, ini bukan tipe emang, websitenya itu e-office gitu ya, e-of-c gitu. Lalu cara menggunakan web absen tersebut adalah dengan menggunakan login dengan ID atau identitas karyawan yang telah terregistrasi. Lalu karyawan dapat langsung absensi tanpa harus menemui atasan langsung dengan cara menggunakan fitur potret selfie pada maksud saya website tersebut. Nah, otomatis data absensi langsung terkirim ke bagian sistem HRD untuk menyatakan karyawan tersebut telah absensi atau telah menyatakan hadir. Begitupun sebaliknya. Untuk kasus ini itu yang setelah saya analisis dan saya cari sumber-sumbernya hanya bisa melakukan absensi secara online ya. Seperti itu. Nah, untuk penyimpanan data absensi ini lebih spesifiknya yaitu karena tadi absensi karyawannya dilakukan melalui website e-office. Nah, website ini juga bisa dimasuki karyawan-karyawan PT KAI yang sudah memiliki ID tadi dan bisa langsung mengecek dari sana agar lebih efektif dan lebih mudah, sehingga manajer puncak atau top manager tidak perlu meminta langsung ke bagian MC. Seperti itu. MC di sini adalah seperti HRD kalau di perusahaan-perusahaan lain. Nah, kesimpulannya adalah dari penerapan B2I ini, dari sistem informasi absensi ini direncanakan dengan tujuan agar memudahkan karyawan dan agar bisa meminimalisir kesalahan dalam mengisi data absensi karyawan. Lalu, dengan sistem absensi ini semoga dapat mempermudah dan mempercepat waktu proses data absensi karyawan. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini diharapkan mendorong karyawan lebih disiplin dalam peningkatan kerja karyawan dalam kemajuan perusahaan. Itu adalah kesimpulan mengenai PT KAI dan dengan penerapan B2I-nya.
Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.